Shalom, senang jumpa sekali lagi dengan saudara sekalian untuk membagikan santapan rohani yang kiranya akan datangkan berkat dan kekuatan bagi saudara dalam menghadapi tantangan di dalam kehidupan. Firman Tuhan hari ini temanya masuk gerbangnya dengan ucapan syukur dan puji-pujian. Pemazmur dalam Mazmur 145 mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berpikir atau membayangkan apa yang berkenan atau menyenangkan Tuhan ketika kita datang menghadap atau menghampiri Tuhan. Ternyata tidak ada yang lain, saudara, yang dapat menyenangkan hati Tuhan pada waktu kita masuk ke hadirat Tuhan, selain menaikkan ucapan syukur dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita senang dipuji, apalagi Tuhan kita juga senang dipuji. Karena itulah kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, ketika pemimpin pujian mengajak kita menyanyi bagi Tuhan, mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh, bukalah hati kita dan mulut kita untuk memuji Tuhan dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia. Demikian juga ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, naikkanlah ucapan syukur dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Bagaimana boksu kalau keadaan kita saat ini tidak baik? Saudaraku yang kasih, apa yang bisa menjadi alasan bagi kita mengucap syukur dan memuji Tuhan? Untuk keadaan seperti ini, pemazmur memberi jawaban. Ada 3 alasan untuk kita mengucap syukur dan memuji Tuhan, terlepas dari keadaan yang sedang kita hadapi sekarang ini, baik di dalam keadaan susah maupun di dalam keadaan senang. Ingatlah, pertama, Tuhan itu baik. Yang kedua, kasih setianya kekal. Yang ketiga, kesetiaannya tetap turun-temurun. Ketiga hal itu merupakan fakta kekal yang tidak akan pernah berubah. Jika kita sungguh-sungguh percaya pada kebenaran ini, kita tidak mempunyai pilihan lain selain mengucap syukur dan memuji Tuhan. Percayalah juga, bila Tuhan disenangkan, Ia pasti akan menjawab doa kita dan memberikan kepada kita yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Dan saudara pasti menikmati berkat yang disediakan bagi saudara sekalian. Amin. Catatan juga saudara sekalian, perintah untuk memuji Tuhan dan mengucap syukur juga ditulis Rasul Paulus kepada jemaat yang di Kolose. Jadi bukan hanya ada di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru pun ada, saudara. Firman Tuhan bagi kita Mazmur 144-5, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Janji Tuhan Yakobus 13:5b, sebab Dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Di satu ayat penghiburan dikala kita susah, sulit, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Immanuel.